Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Milki Alistar Pertama, Rizky Pratama, Ahmad Davi Mujibur Rahman, Baihaqi yaitu saya sendiri, Al-Hadi Prasetyo Baihaqi, Octavian Adhaya Ramadhani, Crispinus Dewi Prasetyo, M. Rizky, dan yang terakhir adalah Muhammad Nasiul Amin. Nah, pada kesempatan pada kali ini, kami akan membahas tentang KTK atau kapasitas tukar kation yang akan lebih diperjelas oleh teman-teman saya. Di balik proses setiap ladang yang subur, ada proses kimia yang kompleks di dalam tanah. Tanah bukanlah sekedar tumpukan kotoran, melainkan tersusun dari 4 komponen utama. Ada pasir, debu, lempung, dan bahan organik. Perhatikan visualnya. Setiap tanah memiliki campuran unik. Campuran inilah yang menentukan tekstur tanah dan yang paling penting bagi pertumbuhan tanaman. Kapasitasnya untuk menyimpan nutrisi esensial. Meskipun ukurannya yang sangat kecil, partikel lempung memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan partikel pasir yang besar. Kuncinya terletak pada area permukaan. Lempung memiliki area permukaan luar yang masif, bahkan lebih dari 1000 kali lipat area permukaan pasir dalam volume yang sama. Area permukaan yang luas ini krusial, karena ia menyediakan ruang yang sangat banyak bagi nutrisi untuk menempel, menjadikan partikel lempung dan bahan organik sebagai gudang penyimpanan nutrisi utama di tanah. Jika nutrisi tidak memiliki tempat untuk menempel, mereka akan mudah hilang, di mana animasi ini menunjukkan konsekuensinya. Nutrisi ditampilkan sebagai titik-titik kecil yang berada bebas dan terikat pada partikel tanah yang akan tercuci keluar dari zona akar, di mana proses ini terjadi setiap kali turunnya hujan atau terjadinya irigasi. Nutrisi yang berharga menjadi tidak tersedia bagi tanaman dan terbuang ke air tanah. Ini menimbulkan masalah lingkungan dan pemrosesan pupuk. Nah, salah satu contohnya itu seperti balon yang digosokkan ke rambut Anda dan menempel ke dinding karena muatan statis. Lalu, fenomena tarik-menarik serupa yaitu lawan jenis menarik Opsitis attracts, di mana beroperasi secara konstan di dalam tanah untuk menahan nutrisi. Untuk memahami daya tarik ini, kita harus mengidentifikasi muatan di tanah. Nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, kalium, dan amonium. Semuanya membawa muatan positif. Inilah yang kita sebut sebagai kation. Sebaliknya, sebagian besar partikel lempung dan bahan organik di tanah, kita memiliki muatan negatif di permukaannya. Muatan negatif pada lempung ini bertindak sebagai magnet. Perhatikan visual di mana kation positif secara aktif tertarik dan menempel pada permukaan lempung yang negatif, mencegahnya untuk tercuci. Jadi bisa kita lihat bahwa meskipun kation menempel erat, namun dia tidak terikat secara permanen atau bisa dibilang hanya sementara. Dan juga di sini teman-teman sekalian bisa melihat bahwa ada selubung molekul air yang biasa disebut dengan hydrogen sphere yang berada di sekeliling kation. Jadi di sini gunanya dari selubung molekul air tersebut untuk mencegah kation berikatan secara langsung terhadap partikel lempung. Ini merupakan desain cerdas pada saat ini karena bisa dibilang di sini bahwa harus memiliki ikatan cukup kuat untuk menahan nutrisi agar tidak hanyut terbawa air ataupun hal lain. Tetapi harus juga cukup longgar untuk memasukkan nutrisi ataupun mendistribusikan nutrisi kepada tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke proses penyerapan aktif, di mana ketika tanaman itu ingin mengambil nutrisi, akarnya itu akan melepaskan kation hidrogen. Nah, kation hidrogen ini berfungsi sebagai mata uang dalam pertukaran. Bisa kita perhatikan, kation hidrogen ini bermuatan +1 bergerak masuk, menggusur kation kalium yang juga bermuatan +1. Jadi kalium yang terlepas ini kemudian diserap oleh akar. Ini adalah contoh paling sederhana dari pertukaran kation 1:1, di mana kation itu ditukar dengan kation yang lain yang setara muatannya.
Untuk nutrisi dengan muatan lebih tinggi, pertukaran menjadi lebih kompleks. Contohnya kalsium yang bermuatan +2 untuk mengambil satu kation Ca2+. Akan tanaman harus melepaskan 2 kation hidrogen 2H+. Semakin tinggi muatan positifnya, semakin sulit pertukaran dilakukan. Karena lempung cenderung menahan lebih kuat kation yang muatannya tinggi dan ukurannya kecil. Hal ini perlu dicatat pula bahwa tidak semua nutrisi adalah kation. Senyawa seperti nitrat atau sulfat adalah anion yang bermuatan negatif dan secara visual ditolak oleh partikel lempung, membuatnya sangat rentan terhadap pencucian. Puncak dari semua proses ini adalah kapasitas pertukaran kation atau CEC. CEC adalah ukuran total kemampuan tanah untuk menahan dan menukarkan kation. Semakin banyak muatan negatif yang dimiliki tanah, semakin tinggi CEC-nya. Video mengilustrasikan ini dengan analogi ukuran cangkir fast food. Dan di sini tanah dengan CEC tinggi seperti cangkir besar dapat menampung banyak nutrisi sekaligus dan tidak perlu sering dipupuk. Sebaliknya, tanah CEC rendah seperti cangkir kecil dan harus dipupuk lebih sering dengan dosis yang lebih kecil untuk memastikan tanaman mendapatkan nutrisi tanpa terjadi pencucian berlebihan. Memahami CEC memungkinkan petani menentukan strategi pemupukan yang paling efisien. Mungkin tadi itu pembahasan atau penjelasan dari teman-teman saya mengenai KTK. Nah, kami di sini memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Kami akhiri presentasi ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.